dari kelompok 8 dengan saya Aulia Dahani dengan NIM 1405625025036. Nama saya Safwan Nurazaria dengan NIM 14056255033. Nama saya Kaniarin Gazari dengan NIM 14056255037. Nama saya Iren Raya Sinambela dengan NIM 14056625034. Nama saya Hendra Sabila dengan NIM 14056255044. Nah, kali ini kita akan melakukan kampanye tentang kebersihan lingkungan yang ada di CFD Depok. Berang-berang bawa ketupat. Berangkat! Berbagai ruang publik di Indonesia, termasuk di kawasan Car Free Day Depok, yang menjadi pusat aktivitas masyarakat setiap akhir pekan. Tingginya jumlah pengunjung seringkali diiringi dengan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan, seperti sisa makanan, kemasan plastik, botol minuman, dan berbagai jenis limbah lainnya. Namun, kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah sesuai jenisnya masih tergolong rendah. Akibatnya, banyak banget sampah berserakan di area publik dan bercampur antara sampah organik dan anorganik. Kurangnya literasi masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut terus terjadi. Yuk kita tanya-tanya. Saya dari lihat di sini juga masih belum terlalu banyak dan bersebar sih tempat sampah yang terpisah-pisahnya ya. Jadi orang-orang mungkin masih banyak yang nyari-nyari tempat sampah, gitu, nyari-nyari tempat pembuangannya yang benar di mana sih. Jadi masih mereka tuh buangnya masih sembarangan. Karena selain itu juga kayak kebiasaan orang-orang dari yang sudah mereka lakukan selama ini, kayak buang sampah itu kan kesadaran diri sendiri. Nah, kalau misalnya emang dari diri sendiri itu sadar akan buang sampah, itu akan kayak dampaknya meluas kemana-mana, itu bakalan susah sih buat dia. Sebenarnya menurut aku belum, bahkan untuk membuang sampah pada tempatnya itu menurut fasilitasnya belum mendukung, karena di sini tuh jarang banget ditemuin ada tong sampah gitu, kayak bahkan per 100-200 meter itu tong sampah nggak ada sama sekali. Jadi menurut aku belum mendukung sih fasilitasnya. Terima kasih Kak. Nama saya Ibu, izin bertanya. Boleh perkenalkan diri dulu? Ya, nama saya Ibu Ani dari Gandaria 1. Ibu Ani. Saya izin bertanya ya. Apakah Ibu sudah terbiasa memilah sampah rumah tangga berdasarkan jenisnya? Ya, kalau di rumah biasanya saya memilah sampah basah sama sampah kering, sampah kering, sama botol-botol plastik juga dipisah. Kadang kalau botol plastik diambil sama pemulung kayak gitu, ada yang ambil. Kalau sampah basah sama sampah keringnya diambil sama yang ambil sampah. Pertanyaan kedua itu, menurut Ibu seberapa penting sih edukasi pemilihan sampah bagi masyarakat? Sangat penting karena kan di Depok kan lagi masalah-masalah pembuangan sampah lah gitu ya. Jadi memudahkan untuk yang ambil sampah itu pembuangannya akhirnya di mana? Yang sampah basah kan bisa dikelola gitu, buat pupuk, buat kompos. Kalau yang kering kan dibuang ke tempat sampah pembuangan akhir gitu. Terima kasih Ibu. Kita ya, oke. Ade namanya siapa? Fajri. Oke. Kakak izin tanya-tanya ya. Ade itu kalau misalnya buang sampah tahu nggak sih di mana tempatnya? Buat sampah? Iya. Oke. Terus kalau ada sampah plastik atau sisa makanan itu dibuangnya di tempat yang sama atau beda? Beda. Oke. Terus menurut Ade kenapa sih kita ini harus menjaga kebersihan di lingkungan? Agar lingkungan tidak mencemari. Mencemari ya? Biar nanti lingkungannya indah. Ya, makasih Ade. Oke. Iya, makasih Bu dan Ade. Aku tahu ada 3 jenis aja, mungkin kalau misalkan lebih aku kurang tahu ya. Jadi setahu aku yang pertama itu ada sampah organik. Nah, sampah organik ini adalah biasanya sampah yang tidak bisa yang bisa terurai. Biasanya itu dari sisa-sisa hasil makanan gitu. Terus yang kedua itu ada sampah anorganik. Nah, kalau sampah anorganik ini berbeda dengan sampah organik. Kalau anorganik itu dia tidak bisa terurai. Biasanya itu seperti yang kita temuin sehari-hari kayak botol, kaca, gelas, plastik dan lainnya. Terus yang terakhir itu setahu aku ada sampah B3 yaitu bahan beracun atau berbahaya seperti masker atau jarum suntik yang sudah digunakan gitu. Jadi setahu aku cuma itu aja sih. Oke, berarti kalau misalkan dari Kazawa sendiri itu tahu 3 jenis pembagian sampah. Iya. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Sosiologi sedang melakukan edukasi kampanye tentang pemilihan sampah. Tahukah kalian bahwa tidak semua sampah itu bisa dibuang di satu tempat yang sama? Sampah itu perlu dipilah agar lebih mudah dikelola dan tidak mencemari lingkungan. Sampah itu ada berbagai jenis.
secara alami. Contohnya itu seperti daun, kulit buah, dan sisa makanan. Nah, yang selanjutnya itu juga ada sampah non-anorganik yang merupakan sampah yang sulit untuk terurai seperti botol plastik, jenis plastik, kaleng, dan kertas. Nah, sampah ini dapat terurai dengan baik jika dipisahkan. Nah, selanjutnya ada sampah B3. Nah, B3 itu adalah merupakan sampah bekas obat obatan, bekas puntung rokok maupun benda-benda beracun. Nah, sampah B3 ini harus dikelola dengan baik agar tidak dapat menular kepada orang yang mengambilnya atau orang yang melihatnya. Lalu selanjutnya ada sampah residu. Sampah residu sendiri merupakan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Nah, contohnya apa aja sih? Contohnya itu seperti popok bayi yang bisa hanya dipakai sekali aja. Melalui kegiatan ini, kami mengajak para teman-teman di sekitar Car Free Day Depok ini untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Dengan langkah sederhana ini, kami yakin bahwa sampah yang awalnya berantakan dan sering terlihat mulai tertata sesuai jenis-jenis sampahnya. Ayo mulai dari sekarang kita pilah sampah sesuai dengan jenisnya untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Kesannya menurut saya CFD Depok sudah lumayan bersih dan saya melihat ada beberapa orang yang memegang sampah setelah habis makan. Jadi nggak membuang sembarangan. Lalu pesannya dari yang saya lihat selama observasi di CFD Depok, tempat sampahnya itu kurang sekali. Seperti saya jarang melihat tempat sampah, maka dari itu mungkin beberapa orang banyak loh yang lebih memilih langsung buang sampah sembarangan dibanding memegang sampahnya karena tempat sampahnya juga sedikit. Mungkin pesannya bisa diperbanyak tempat sampahnya agar teman-teman yang mengikuti CFD Depok juga bisa langsung membuang sampah jika habis membeli makanan. Pesan saya setelah melakukan kegiatan di CFD Depok itu kondisi lingkungannya sudah cukup bersih karena selama kami observasi kami melihat sampah di jalan raya itu cukup minim. Hal ini juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sudah cukup baik. Selain itu juga masyarakat memberikan respon yang sangat positif terhadap edukasi pemilihan sampah yang kami lakukan. Namun, berdasarkan wawancara dengan beberapa pengunjung, masih banyak kekurangannya, yaitu tempat sampah yang tersedia itu cukup dikit, kayak misalkan jarak dari 100 meter atau 200 meter itu nggak ada tempat sampah. Kami berharap ke depannya dapat ditambahkan lebih banyak tempat sampah, terutama tempat sampah yang sudah dipisahkan berdasarkan jenisnya, dengan fasilitas yang lebih memadai, dan juga ada edukasi yang terus dilakukan, diharapkan masyarakat semakin terbiasa menjaga kebersihan serta memilah sampah dengan benar, demi menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan lebih bersih. Nah, kesan-kesan aku selama ngikutin CFD Depok ini adalah seru banget karena jadi bikin banyak orang sadar kalau buang sampah pada tempatnya dan sesuai jenisnya itu merupakan hal yang sangat wajar dan wajib. Dan kita juga bisa tahu bahwa orang-orang itu sebenarnya udah sadar akan kebersihan, tapi hanya tidak ada fasilitas yang memadai untuk mereka buang sampah di CFD Depok tersebut. Itu saja. Saya di sini akan memberikan pesan dan kesan saya dalam melakukan kampanye edukasi pemilihan sampah di CFD Depok. Untuk kesannya mungkin saat pertama kali turun ke jalan itu saya melihat keadaan sekitar cukup prihatin karena banyak sekali sampah yang berserakan. Mungkin untuk tidak di jalanan rayanya, tetapi di pinggiran jalanan itu banyak sekali sampah puntung rokok atau sampah bekas makanan dari para pengunjung. Tetapi untuk kesadaran masyarakat sendiri, setelah kita wawancara itu, mereka udah cukup paham tentang pemilihan sampah dan mereka sadar bahwa sampah yang mereka gunakan itu setelahnya disimpan sendiri dan tidak dibuang sembarangan. Untuk kesana itu mungkin di CFD Depok lebih disediakan tempat sampah yang proper atau kantong plastik sampah dari petugasnya biar masyarakat tahu untuk membuang sampah di tempatnya. Pesan saya selama turun di lapangan untuk kegiatan CFD Depok itu, saya merasa masyarakat itu sebenarnya sudah sadar untuk membuang sampah pada tempatnya, dan juga ada beberapa masyarakat yang sudah teredukasi tentang bagaimana pembagian jenis sampah yang harus dipisahkan saat dibuang. Tapi karena minimnya fasilitas yang ada di CFD Depok itu membuat masyarakat masih ada yang membuang sampah sembarangan seperti di pinggir-pinggir jalan, tempat mereka bersinggah untuk duduk. Nah, mungkin pesannya itu dari CFD Depok bisa difasilitasi lagi tempat sampah yang sudah dibagi berdasarkan jenisnya, karena pembuangan sampah yang dilakukan terpisah berdasarkan jenisnya itu akan mempermudah dalam pengolahannya kembali itu. Terima kasih.